Tunggadewi, Putri Raja Dewi, Luh Jinggan dan Buya memacu kudanya membelah suasana malam. Bekel Gajah Mada dan Bekel Pranayam berkuda di samping mereka untuk memberikan perlindungan jika terjadi sesuatu yang tak diharapkan. Dari jauh mereka dapat melihat pintu gapura Padu Raksa meremang dalam cuaca yang sedikit berkabut. Mereka terus berkuda melaju ke depan. Jarak pintu gapura perbatasan kota Raja Majapahit semakin dekat. Mereka dapat melihat 4 orang prajurit berlarian ke tengah jalan, sementara yang lain berjaga-jaga di depan pintu samping gapura. Bekel Gajah Mada dan Bekel Pranayam bersiap siaga dengan senjatanya masing-masing. Sementara itu Putri Tunggadewi dan yang lain berkuda sambil merundukkan kepalanya. Mereka tidak mau berhenti. Siapa orang-orang itu tadi? Mereka berkuda seperti dikejar hantu saja. Untung aku segera melompat ke pinggir jalan. Kalau tidak, bisa habis tubuhku diterjang kuda-kuda liar itu. Aku sempat melemparinya tombak, tapi mereka berkuda terlalu kencang. Jelas mereka sengaja menghindari pemeriksaan. Mungkin saja mereka itu kawanan perampok. Dengar, ada lagi. Ada orang-orang berkuda menuju kemari. Ayo! Ayo semuanya siap. Mungkin mereka itu teman-temannya. Ayo siap. Kita hadang mereka di tengah jalan. Hei prajurit, apa kalian tidak melihat orang-orang berkuda melewati pintu gapura ini? Iya Tuan, mereka baru saja lewat. Semuanya 6 orang. Kalian benar-benar melihatnya? Benar Tuan, mereka baru saja lewat. Kami tidak sempat menghadang mereka. Mereka terus menerjang kami yang berdiri menghadang di tengah jalan. 2 orang di antara mereka menggunakan cadar hitam. Iya, benar Tuan. 2 orang di antaranya menggunakan cadar. Bahkan hamba sempat melemparinya tombak. Tapi mereka berkuda sangat kencang. Siapa mereka itu tuan-tuan? Kalian tidak perlu tahu siapa mereka. Ayolah Reyuyu, tunggu apa lagi? Mereka pasti belum jauh. Ayo Rapangsa, ayo kita jalan. Kita kejar mereka. Rupanya beliau itu tadi Tuan Rapangsa dan Tuan Rayuyu. Iya, pasti sedang terjadi peristiwa penting di Istana Majapahit. Mungkin ada seorang pembesar kerajaan yang berbuat salah, kemudian meloloskan diri. Sekarang kita harus siap siaga. Ayo, cabut senjata kalian. Jangan-jangan masih ada di antara mereka yang ketinggalan di belakang. Ayo. Para Dewata Agung rupanya masih melindungi kita. Yunda Tunggadewi, aku hampir saja kena lemparan tombak. Untung Paman Pranaya melindungi aku. Kakang Mada, sepertinya jalan ini buntu, Kakang. Iya, benar Adi Pranayam. Kita terpaksa kembali lagi ke arah semula. Celaka. Prajurit-prajurit Majapahit itu mengejar kita. Coba dengar. Ada derap ratusan ekor kuda menuju kemari, Kakang. Maaf, Tuan Putri. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Apa kita tersesat jalan, Paman Mada? Sepertinya memang begitu, Tuan Putri. Kita harus segera kembali. Ayo cepat, Adi Pranayam. Bekel Gajah Mada kembali memacu kudanya diikuti yang lain. Mereka berkuda ke arah semula. Sementara itu dari jauh terdengar suara gemuruh orang-orang berkuda. Semakin lama semakin dekat. Dan akhirnya mereka berpapasan di sebuah persimpangan jalan.
prajurit, kalian bersiap-siap. Barangkali sebentar lagi akan terjadi bentrokan berdarah. Dengar baik-baik. Kami mendapat perintah langsung dari Gusti Prabu Jayanegara. Lihatlah, kami membawa tidak kurang dari 300 orang prajurit Majapahit pilihan. Kami harus kembali ke istana bersama Tuanku Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Kaukah itu Rayuyu, anak asuh Eyang Ramapati? Benar, Tuan Putri. Hamba Rayuyu. Hamba dan teman-teman hamba ditugaskan membawa Tuan Putri berdua kembali ke istana Majapahit. Mari Tuan Putri, mari kami antarkan menghadap Gusti Prabu Jayanegara. Sayang sekali Rayuyu, aku tidak bisa menuruti permintaanmu. Aku dan Dinda Raja Dewi harus pergi sejauh-jauhnya dari istana Kaputaran Majapahit. Rayuyu, itu sudah merupakan tekad kami. Karena itu, lebih baik kalian kembali saja tanpa kami. Dan katakan kepada Kanda Prabu Jayanegara bahwa kami dalam keadaan selamat. Dan kami dalam keadaan baik-baik saja. Maaf, Tuan Putri Raja Dewi. Sebagai seorang penggawa kerajaan, kami harus menjalankan tugas dengan baik. Tuan Putri berdua seharusnya membantu kami. Sebab bagaimanapun juga, kami tidak akan kembali ke istana Majapahit dengan tangan hampa. Kami sudah mengatakannya kepada kalian bahwa kami tidak akan kembali ke Majapahit. Apa kami perlu mengatakannya beberapa kali lagi? Apakah itu masih belum cukup jelas? Oh, Tuan Putri Tunggadewi. Kami mohon Tuan Putri berdua sudi kembali ke istana Majapahit bersama-sama dengan kami. Kami tidak ingin mendapat kesulitan, sehingga kami terpaksa menempuh jalan kekerasan. Rayuyu, kau tidak perlu mengancam kami. Kalau kami tidak mau kembali, kalian mau apa? Maaf, Tuan Putri. Kalau memang demikian, kami terpaksa menempuh jalan kekerasan. Rapangsa, Rabanyak, dan kalian prajurit-prajurit Majapahit, jangan menunggu lebih lama. Sergap mereka. Bawedeng mengangkat tangannya dan sekitar 50 orang prajurit Majapahit segera menyergap. Terjadilah pertempuran sengit tidak jauh dari pintu gapura perbatasan kota Raja Majapahit. Bekel Gajah Mada dan Bekel Pranayam bertarung dengan gagah berani. Mereka berhasil merobohkan belasan prajurit Majapahit. Tapi karena jumlah prajurit-prajurit Majapahit cukup besar dan mereka menyerang secara bergantian, akhirnya Bekel Gajah Mada memberikan isyarat kepada Bekel Pranayam agar segera melarikan diri. Angkat mereka! Jangan biarkan! Mengapa berhenti? Luh Jinggan jatuh dari kudanya, Tuan Putri. Punggungnya terkena anak panah, Tuan Putri. Luh Jinggan. Aduh, Luh Jinggan. Benar, Tuan Putri. Punggungnya terkena anak panah. Aduh, kasihan Luh Jinggan. Apakah dia masih bisa meneruskan perjalanan? Tuan Putri tidak usah memikirkan diri hamba. Tinggalkanlah hamba, Tuan. Tidak, Luh. Kami tidak bisa meninggalkanmu sendirian di tempat ini. Luh Jinggan, kau masih bisa naik kuda. Kau harus kuat. Kau harus terus menyertai perjalanan kami, Luh. Jangan berhenti di tengah jalan. Ampun, Tuan Putri Raja Dewi. Hamba tidak kuat lagi. Lebih baik tinggalkanlah hamba. Cepat, Tuan Putri. Sebelum prajurit-prajurit itu datang kemari. Tinggalkanlah hamba. Janganlah pikirkan diri hamba. Benar, Tuan Putri. Tuan Putri harus segera meninggalkan tempat ini. Kalau kita tidak ingin bentrokan lagi dengan prajurit-prajurit Majapahit. Sepertinya dia tidak mungkin meneruskan perjalanan lagi, Tuan Putri. Anak panah itu menancap cukup dalam di punggungnya. Luh, kasihan kau, Luh. Kalau kau tidak ikut serta meneruskan perjalanan ini, aku merasa sangat kehilangan kamu, Luh. Buya, kau seorang sahabat yang baik. Temanilah Tuan Putri.
mendampingi beliau berdua. Sudahlah, jangan pikirkan aku lagi. Cepat, Tuan Putri, tinggalkanlah tempat ini. Nanti prajurit-prajurit Majapahit itu keburu datang. Tuan Putri tidak boleh tertangkap. Aduh. Bagaimana Dinda Raja Dewi? Apa boleh buat, Yunda? Sebenarnya aku tidak sampai hati meninggalkan Lucinggan di sini. Tapi kita tidak mungkin membawanya. Dengar, Yunda, mereka masih terus mengejar kita. Cepatlah Tuan Putri, silahkan naik ke atas kuda. Kita tidak mempunyai banyak waktu lagi. Baiklah. Kasihan kau, Lucinggan. Kami terpaksa meninggalkanmu. Kau telah berkorban untuk keselamatan kami. Mudah-mudahan para dewata agung melindungimu, loh. Yunda Tunggadewi, cepat. Mereka sudah semakin dekat. Tuan Putri, hamba terpaksa tidak bisa menemani Tuan Putri berdua. Hamba terpaksa berhenti di tengah jalan. Dengan air mata berlinangan, Putri Tunggadewi dan Raja Dewi kembali naik ke atas punggung kudanya. Sementara itu Lucinggan terkapar di pinggir jalan. Darah masih mengucur di punggungnya yang terluka. Selamat tinggal, Lucinggan. Kami harus meneruskan perjalanan panjang ini. Selamat jalan, Tuan Putri. Selamat jalan. Mudah-mudahan para dewata agung melindungi Tuan Putri berdua. Rasanya punggungku. Apakah aku akan... mereka sudah datang. Prajurit-prajurit Majapahit itu sudah datang. Ada orang tergeletak di pinggir jalan. Rapangsa, coba kau periksa dia. Oh, mungkin dia salah seorang di antara mereka, Rayuyu. Ternyata dia seorang perempuan, Rayuyu. Perempuan? Ya, rupanya dia menyamar sebagai prajurit Majapahit. Lihat saja, dia perempuan. Oh, mungkin dia seorang dayang-dayang. Iya, kita tidak bisa mengorek keterangan dari mulutnya. Dia pingsan, Rayuyu. Baiklah, mudah-mudahan saja dia tidak cepat mati. Sekarang begini saja, kau dan kau juga. Kalian berempat kutugaskan membawa perempuan itu kembali ke istana Majapahit. Serahkan dia ke tangan Gusti Ramapati. Sementara itu, yang lainnya ikut aku. Ayo, kita teruskan pengejaran ini. Kita buru mereka sampai ketemu. Benar, dia pingsan. Kita harus segera melaksanakan perintah Tuan Rayuyu. Ayo kita angkat. Kita naikkan ke atas kuda. Awas, pelan-pelan saja. Kau dari sebelah sana. Sana, kepalanya pegang. Biar aku mengangkat di bagian kaki. Ayo cepat. Kita harus segera kembali ke istana Majapahit untuk menyerahkan perempuan ini. Keempat orang prajurit Majapahit itu segera mengangkat tubuh Lucinggan, kemudian meletakkannya di atas punggung kuda. Lucinggan masih dalam keadaan pingsan. Darah masih terus mengucur di punggungnya yang terluka. Setelah semuanya siap, keempat orang prajurit itu pun kembali berkuda menyusuri jalanan menuju kota Raja Majapahit. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Lucinggan? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.